Oke, silakan yang mau memimpin doa, ketua kelasnya. Habibi, silakan Habibi. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu masuk ke kelas 8B ya. Ibu absen dulu. Hari ini siapa yang nggak hadir ya? Ini Revan. 2 orang ya berarti. Udah. Ada lagi nggak? Keterangannya apa sih? Revan ini Bu, izin. Kasih ya. Sebelum Ibu mau belajar, cek kiri kanan kalian. Ada sampah nggak di sekitar kalian? Dirapihkan dulu semuanya kalau ada sampah. Udah? Udah aman? Masih semangat nggak buat belajar? Nah, sebelumnya Ibu mau cek semangat kalian kedua kalinya ya. Dengan berbalas pantun. Kan kemarin Ibu udah kasih kisi-kisi kan buat main pantun. Coba, Ibu mau yang pertama, nanti kalian perwakilan buat balas pantun, oke? Buah ketumbar, kulitnya kaku. Bijinya dipecah, memakai palu. Apa kabar anak-anakku? Semoga sehat menyertai selalu. Yo, siapa yang mau balas pantun? Oke, silahkan. Pakai celana ala kadarnya. Cakep. Jangan lupa pakai kemeja. Cakep. Terima kasih sudah bertanya. Kami semua baik-baik saja. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Masih semangat ya buat belajar? Oke, sebelum belajar, Ibu mau menampilkan sesuatu nih. Kekayaan pertambangan Indonesia. Ya. Ini apa? Pertambangan apa aja nih? Ada apa aja? Sebutin. Oke. Ini yang kedua satu orang ya, jangan semuanya. Coba satu orang. Apa aja nih hasil lautnya? Sebutin salah satu. Ayo. Oke, silakan. Migas, terus wisata bahari, Ya. perikanan, Terus terumbu karang, terumbu karang dan ya itu tadi. Salah satunya sudah disebutkan. Jadi ada migas, terus ada wilayah pesisir, mangrove, transportasi laut dan lain sebagainya. Itu sumber daya alam di laut. Kasih tahu tepuk tangan dulu dong. Nah, kita udah ke sumber daya tambang, sumber daya laut, yang terakhir adalah sumber daya hutan. Nah, hutan di Indonesia sumber dayanya itu apa aja? Pemanfaatannya yang bisa dipakai. Ayo, ada yang mau menjawab? Kayu, terus? Ya, air. Di sana ada air. Nah, terus apa lagi? Daun. Buah-buahan, tumbuhan ya, tumbuhan. Nah, itu tadi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dari ketiga tersebut, coba apa yang kalian pikirkan dari yang Ibu sampaikan tadi? Oke, silahkan. Menurut saya dari yang seperti Ibu sampaikan, kesimpulannya Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Iya, sangat kaya akan sumber daya alam. Itu persepsi dari Ibu. Semoga kalian ada gambaran untuk mata pelajaran kita kali ini. Sebelumnya Ibu mau bikin kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelasnya adalah kita harus saling menghargai pendapat orang lain.
Bisa. Jadi ketika teman kita, si Naila atau si Faiz, Immanuel atau si Rafa, semuanya yang ada di sini, ketika dia lagi berpendapat, kita harus mendengarkan. Begitu pula dengan ibu, ketika ibu lagi menjelaskan, kalian harap bisa mendengarkan, menyimak dengan baik. Sepakat? Sepakat. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi ya. Duh, macet nih. Pemanfaatan potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, tentunya pada hari ini pertemuan kita ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Dan yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Oke. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan pemantik nih. Ibu menampilkan apa itu di pojok? Rumah. Nah, kita amati itu, dalam satu rumah itu ada banyak hal kan? Ada atap, ada tembok, ada lantai. Di atap dulu, di atap ada apa? Terus? Seng. Nah, sekarang ibu mau tanya, terbuat dari apa atap rumah kita? Asbes. Asbes. Nah, asbes itu sumber daya alam hayati atau non hayati? Non hayati. Non hayati. Bisa diperbarui atau enggak? Tidak. Tidak. Sekarang ibu tanya kelompok ini, terbuat dari apa tembok rumah kita? Semen sama batu bata. Semen sama batu bata, Iya. terus sama pasir. Sama pasir, cat. Tuh semen itu termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui atau enggak? Itu termasuk yang bisa diperbarui. Nggak bisa. Semen nggak bisa. Betul. Kalau semen emang nggak bisa. Kalau batu bata Bisa. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk semen. Itu juga. Jadi dalam satu rumah itu kan nggak mungkin cuma rangka aja. Rangkanya itu ada besi itu bahan tambang, terus ada bata, terus ada semen, terus ada kayu juga kan. Itu semua adalah bentuk dari sumber daya alam. Betul. Jadi kalian udah paham tuh sumber daya alam tuh apa sih dan dipakainya untuk apa? Udah mulai kebayang kan? Oke. Sekarang kita lanjut. Ini pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk bertahan hidup adalah sumber daya alam. Jadi semua yang ada di alam dan bisa dimanfaatkan itu namanya sumber daya alam. Semuanya, entah itu kayu atau yang lain yang kalian sebutkan tadi, itu namanya sumber daya alam. Yang kedua, nih, sumber daya alam itu jenisnya ada dua. Nah, ibu mau mengulas nih materi-materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, sebelumnya kelas 7, kalian ingat nggak pernah belajar tentang sumber daya alam? Nah, sumber daya alam itu ada apa aja? Iya, yang bisa diperbarui itu namanya jenis, menurut jenisnya. Iya, bisa. Nah, kalau sumber daya alam itu bentuknya hayati dan non hayati, tapi jenisnya itu bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Oke, pintar. Nah, coba contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Matahari. Iya. Iya. Tanah. Kayu. Tanah. Tumbuhan.
Yuk, siapa yang mau jawab? Tadi sebutin aja, sebutin ulangi. Apa? Air. Air, terus kayu, udara. Tanah. Tanah. Nah, ya betul. Itu non hayati ya nak. Nah, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, Ada emas, fosil. Ada emas, fosil, apa lagi guys? Nikel. ya, Tembaga. iya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Jadi itu adalah yang kalian sebutkan itu benar ya. Nah, ini pemanfaatan sumber daya alam. Ada apa aja? Bahan pangan, berarti apa aja? Tumbuhan kan? Kayak Padi. hewan, padi. Terus obat-obatan, belerang. Apa? Iya, sirih, jahit, pokoknya segala macam itu bisa buat obat-obatan. Bahan kosmetik, centella asiatica. Nah tuh, siapa yang pakai? Ya, centella asiatica misalnya gitu ya, biar kalian tahu bahan kosmetik. Terus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya itu tadi ya, kayak beras dan lain-lain lah. Terus bahan bangunan, berarti kayu ke tambang ya, masuknya ke bahan tambang dan lain-lain. Kayu juga hayati, bahan bakar, minyak bumi berarti pemanfaatannya. Nah ini contohnya. Sekarang masuk ke bagaimana pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Coba perhatikan gambar yang ada di sana. Itu ada apa aja? Ada yang bisa menyimpulkan nggak kenapa gambar ini tuh saling berkaitan tuh, ada panah-panahnya? Oh, boleh. Ini. Jadi menurut pendapat saya dari populasi manusia, manusia itu memanfaatkan sumber daya alam. Berarti kan dari manusia menghubungkan ke sumber daya alam. Dimanfaatkan tuh Bu, ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk itu menghubungkan lagi ke pencemaran dan kerusakan lingkungan Bu. Iya, betul. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Itu yang pertama ini ada di gerbong ya. Ada di KRL. Nah, jadi populasi manusia, coba kita amati deh di stasiun-stasiun terdekat yang kalian tahu. Itu pasti kan rame banget ya. Di Transjakarta juga tuh rame banget. Berarti populasi manusia yang ada di Jakarta terutama ya, itu lagi banyak banget. Artinya ketika populasi itu banyak, minimal banget mereka itu pasti butuh untuk tempat tinggal. Setuju nggak? Nah kayak yang ibu jelasin di awal tadi, kenapa kok rumah? Ya, dari bikin rumah kita tahu tuh banyak sekali sumber daya alam yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah. Artinya sumber daya alam yang digunakan itu lebih banyak apabila populasi manusia itu lebih banyak. Kalian udah belajar kan? Apa itu namanya? Bonus demografi juga benar sih kan, ini meledak juga nanti. Nah itu sumber daya alam, terus habis itu pencemaran, kerusakan lingkungan. Ini efek negatifnya ketika kita lihatlah ya polusi udara di sekitar kita. Iya, gimana polusinya? Asap knalpot Banyak adanya Kak Fride itu gara-gara itu. Oke, jelasin. Boleh. Iya, kondisi pencemaran lingkungan di Jakarta seperti apa? Ya, seperti yang kita tahu semua, karena Jakarta merupakan salah satu kota yang paling banyak adanya polusi. Karena itu, makanya di Jakarta ini kan ada Car Free Day, itu untuk mengurangi polusi sementara. Itu sih Bu, jadinya ya untuk mengurangi polusi makanya ada itu.
Jadi benar katanya Saima, adanya Car Free Day di Jakarta itu karena adanya polusi. Ya paling tidak meminimalisir lah untuk hari-hari weekend untuk menekan berkurangnya polusi itu tadi. Karena di Jakarta polusinya lagi luar biasa sekali. Nah, dari ketiga ini kan dampak negatif. Sebenarnya kita bisa nih meminimalisir itu, tentunya kayak Car Free Day. Coba Ibu mau tanya, apa hal kecil yang bisa kalian lakukan untuk menghindari dari pencemaran dan kerusakan lingkungan? Luas. Transportasi umum. Oke, apa? Menggunakan transportasi umum. Menggunakan transportasi umum. Sebelah sana tadi apa? Menanam pohon. Lebih banyak berjalan kaki. Buang sampah pada tempatnya. Sebelah sini? Dengan adanya itu lebih banyak kan ya kayak tadi sih Bu sama, jadi ada LRT menggunakan transportasi Iya. umum. Pakai LRT, pakai KRL, pakai Transjakarta, semua ya pokoknya kendaraan umum. Bisa juga kalian untuk mematikan listrik, tidak boros air. Itu hal-hal kecil yang sebenarnya kita bisa lakukan. Misalnya kayak bawa tumbler nih, siapa yang bawa tumbler? Nah, ini Ibu suka nih kayak gini. Nah, itu adalah hal-hal kecil yang kita bisa lakukan untuk supaya memanfaatkan sumber daya alam semaksimalnya dan menekan seminimal mungkin dari efek pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Oke? Paham? Nah, ini Ibu jelasinnya sampai saat ini dulu. Ibu mau ice breaking dulu sebentar. Nanti habis itu kita mau lanjut ke diskusi kelompok. Oke? Oke. Kalian udah tahu kan yang Ibu kasih tahu minggu kemarin, yang tepuk pagi. Berarti harus tepuk 1 kali. Udah, oke. Ibu mau tes. Tepuk pagi. Siang. Malam. Ayo kurang fokus nih, ayo lebih fokus lagi. Pagi, siang, sore. Sore. Berarti kalian masih fokus nih ya. Nah, kalian Ibu kan udah bagi per kelompoknya. Nih, menurut asesmen diagnostik yang Ibu bagikan kemarin, kalian kan ngisi itu ada asesmen kognitif sama yang gaya belajar itu. Nah, ini jadi Ibu kelompokin sesuai dengan gaya belajar dan Ibu campur. Jadi teman sebaya, Ibu harap kalian bisa saling tanya dan saling jawab. Misal kalau ada yang kurang tahu, kalian bisa tanya ke temennya, gitu ya. Nah, Ibu bakal kasih LKPD per setiap kelompok. Tolong nanti dikerjakan ya. Iya, sayang. Iya, anakku. Woi. Ini apa ya? Bisa. Ada lagi. Wah, indah banget ya kertasnya. Ih, aku mau ya. Ih, kamu nggak ada. Wow. Main karakter. Itu cuma Mas Ibidi doang. Aku mau pulpen, ada pulpen nggak kamu? Hah? Satu doang? Ya. Aish, kamu ada pulpen nggak? Pulpenku rusak.
tahu makanya itu. Ini aja kurang 1. Kurang 1. Terus 1. 2. Salah nih. 3. Sayang Alisa. Aku. Masir. Raul. Ini gimana Iris? Kamu mau kerjain punya aku? Nggak mau gitu. Kamu kenapa ketawa saya? What happened? Oh no. Heaven. Heaven. Surga itu kamu. Surga itu kamu. Jangan berurusan sama saya. Bu Rifa, ini kurang 1. Menarik. Menarik banget ya posternya. Di sini ada tentang kekayaan. Kekayaan laut. Aduh, bukan aku maafin. Bentar ya. Ayo kerjain aja. Ininya nanti, ini dulu. Ya nggak apa-apa lah, gue nulis sama dong. Ini gampang. Iya, ini dulu ya. Iya, diskusi yang Kuning sama mau ya. yang ini ya, mana? Yang ini ya, diskusinya yang ini ya. Iya, itu nanti. Kelasnya kelas 8. Apa? Kalau misalnya ada yang mau apa? Iya nanti itu. Ibu jelasin dulu ya. Itu lembar refleksinya nanti. Jadi Ibu kasih sekarang tapi nanti ngisinya. Sekarang kalian ngisi LKPD, oke? Nah LKPD-nya silahkan kalian diskusikan bersama kelompok. Pastikan setiap kelompok itu punya penugasan, tugas dan fungsinya masing-masing, oke? Jadi silahkan penugasannya kalian bagikan bersama. Ada yang nggak maksud atau bingung nanti Ibu ke sana. Silakan, ada yang mau tanya nggak? Iya, boleh di situ sama di bagian belakang. Mana satunya? Oh iya nih. Ini buat yang mana? Ini enggak ini. Jadi enggak. Oh, kopi atau Ini sama satunya mana sih? Oh, kalian soalnya belum dapet ya? Bentar sebentar. Nih, soalnya. Yang ini ya. Soalnya yang ini hampir salah. Apa? Boleh pakai HP buat nyari. Iya, boleh. Tapi pastikan untuk cari sumber yang terpercaya, ya. Oke, nggak ada refleksi. Iya, nanti Ibu Ini nanti cari. yang 1 Faiz. Iya, silakan. 2 ABC aku Iris Johara. 3 Noel, 4 saya gitu aja. Ini diisi. Iya. Boleh kalau misalnya punya spidol warna yang lain atau gimana silahkan. Ini penugasannya boleh kalian tulis biasa, boleh kalian bikin mind map atau sebagainya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Oke, yang sebelah sini ada kendala nggak? Enggak sih, Bu. Tulis gini aja kan. Ini tambah gitu. Ya. Berarti 2-2 apa enggak? 2, sini 2, sini 2, sama sini 2. Itu ya. Jadi ini apa? Tembaga misalnya. Ini Itu bisa tambah. nah, terus Ini hutan. iya, 2 ya, paham. Sebelah sini ada kendala nggak? Kelompok Jenny. Iya, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ada kendala? Nanti ini LKPD-nya kalian boleh tulis aja. Maksudnya kalian tulis biasa, deskripsikan bentuknya
paragraf deskripsi, atau kalian bisa bikin mind map, atau kalian gambar sesuka kalian. Ini mungkin bisa membantu. Apa? Jangan lupa untuk pembagian kelompoknya ya. Kelompoknya ini minta tolong dong ini dibikin ini atau Berapa tulisannya? Tulisannya kelas berapa? kelas 8 B. Ih, kita sudah di 8B. Yeay, jadi anak jenius. So, jadi Ini nanti ya, refleksinya nanti. Sekarang ke LKPD dulu. Ya? Ini jawabannya tulisnya di mana? Apa? Di jawabannya tulisnya di mana? Oh ya, ini nomor 2 yang sebelahnya. Yang ini nih. Oh yang itu. Ya, kalian bisa bikin mind map atau deskripsiin aja. Gimana? Ini soal nomor 2, jawaban soal nomor 2. Jadi Oh, jadi jawaban soal ini ya di sini. Iya. Iya, yang di sini. Oh, Bisa? kalau misalnya ini kan ada di sini kan ada apa namanya nih? Aduh, maaf Bu, bentar sabar. Ada tadi kayak plan gitu. Bahan bakar. Oh, terus juga kok. Yang mana? Yang mana? Nomor mana? Yang saya Ima bingung. power plan kan Iya, betul. 26,8%, power plan 5,7. Ya ini dari satu ini terus gimana? Maksudnya ini termasuk ke sini enggak? Maksudnya ke semua Ini coba diperhatiin kira-kira kemana. cadangan tambang. Nah ini kan di mana ini? Di Jakarta kan? Iya. Nah berarti ini masuk ke yang mana coba? Ke yang mana? Power plan Ke ini ya? 5,7. Enggak, maksudnya ini kan ini berita ini Iya. masuknya ke soal yang mana gitu kan? Iya. Nah ini di Jakarta dari soal ini kan ada yang carilah jumlah dan lain-lain. Ini bagaimana pengaruh hasil tambang tersebut di daerahmu? Terus bagaimana yang bila terjadi pertambangan tersebut habis? Kira-kira dari 1, 2, 3, 4 ini masuknya ke soal yang mana? Ini. Ke yang mana? Yang 3. Iya, ke yang 3. Oke. Makasih, Bu. Iya, nanti kalau ada yang bingung tanya lagi aja. Mana ada yang bingung nggak? Nama panjang banget. Ini jadinya Ini nomor 2. soal kedua. Hmm. Terima kasih. Sama-sama. Iya? Ada. Ada kok, ada. Untung ada backupan. Butuh apa lagi? Terima kasih ya Ibu. Iya.
gambaran aja contohnya. Kita tambahin Misalnya, sumber daya alam lain. boleh. Atau pakai yang ini tinggal kamu terusin aja. Boleh. Bener kan Bu, kalau PLN itu dia ngebakar. Bener kan kalau PLN itu dia ngedapetin listrik itu dengan cara ngebakar pakai batu bara kan Bu? Ya, oke. Berarti bahan tambah. Mhm. Emang mau jawab soal yang mana? Jadi nomor 1 ini Bu, kan nomor 1 yang dipegang Iris itu kan disebut dibilang tuh dari berita di atas apa tuh? Ini kita lihat dulu nih di sini. Ini Ya. masalahnya apa nih? Polusi udara kan? Saudara. Ini fokusnya Ya. ke yang mana? Ke penyebabnya di sini ada transportasi sama beberapa pembangkit listrik juga masuk kan Bu. Nah sedangkan pembangkit untuk kendaraan kan dia manfaat ini dari minyak bumi kan. Coba fokus ke ini nih, bagian ini. Apa? Jadi fokus ke apa yang menjadi topik dalam berita tersebut. Topiknya di sini polusi udara yang ini di Jakarta. Enggak, iya. Nah, ini pengaruh-pengaruhnya ini kan disebutkan kayak apa nih? Terus sama ini nih. Ini fokus-fokusnya kan. Nah, jadi inti dari berita ini bisa menjawab ini. Bahan tambang yang digunakan apa? Minyak bumi. Nah, dari ini udah ketemu nih. Carilah dari soal ke ini, dan ini. Bisa? Paham? Makasih Bu. Ada yang mau ditanyakan? Makasih Bu. Sama-sama. Pas. Ada lagi? Syahima kenapa Syahima? Lagi pengen boleh Bu dikasih Boleh. rasa dia enggak Wizip malah anggota tertinggal. Ya? Apa? Ininya dimasukin juga. Apa kalau bisa? Itu boleh dipakai, boleh juga cari sendiri. Ini kan ibu kan cuma masukin tambang, pasir, tapi pemanfaatannya nggak ada. Kalian boleh pakai itu, tapi kalian selanjutnya boleh juga nggak pakai itu, nggak apa-apa. Misalnya pengen ganti, pengen yang lain gitu boleh. Ibu, kan ini satu gini, terus satu kotak ini buat satu gitu doang apa bisa banyak? Satu aja. Jadi itu cuma 6 kan? Jadi satu aja. Iya kayak di ini. Sama-sama. Waktu terus berjalan ya. 15 menit lagi selesai nggak kira-kira? Saya. Bisa. Bisa? Tapi cuma setengah. Bisa dong, bisa. Gimana? Udah selesai belum? Kita lagi nyari nomor 2. Oke, nomor 2. 15 menit lagi selesai, bisa nggak? Bisa Bu, insya Allah. Salah ya. Gimana? Ada kendala nggak? Nggak ada sih Bu sama ini. Apa? Nggak ada sama ini. Itu dong nggak ada Bu. Apa iniannya? Ini belum ditulis di buat soal. Yang tadi. Apa? Iya. Di presentasi. Iya, nanti di presentasi. Sama soalnya juga Kak? Nggak usah, langsung aja. Tadi udah kan? Iya udah. Udah kan? Udah. Yang ini. Yang ini? Namanya juga. Yang ini baru. Ini udah dicari kan? Oh ini udah. Udah langsung ditulis aja di situ. Oh iya. Danau. Apa? Danau? Danau sumber daya alam. Iya, bisa. Biasanya danau ada di mana? Di hutan kan? Sumber daya air. Ini aja satu-satu aja laut.
Apa? Kayak gini. Pegunungan, pertambangan, iya benar. Pergunungan itu berarti hutan. Terus sumber dayanya itu ada 3 nih di soal nih. Mana sih soalnya? Laut, hutan, sama tambang. Jadi ini pegunungan masuk ke ini langsung ke bentuknya. Misalnya kan kayu itu namanya bentuk, tapi pegunungan itu kan masih terlalu umum gitu ya. Jadi nanti ini lebih fokus aja, ini ke sumber daya alamnya apa, apakah laut, tambang atau apa. Nanti langsung ini fokus ke bentuknya, misalnya apa. Misalnya kayak gitu ya, bisa ya. Jadi kita kasih langsung apa dipindah di sini? Di sini. Oh sih, jadi cuma soalnya aja. Jadi Iya. ini cuma contoh aja soal istilah soal. Iya, contohnya aja. Oh ya udah, mereka kalian ini deh keren. Hah? Ini siapa nih? Lo bisa gitu loh. Kok bisa gini aku berubah? Ala kan kita Berubah keputusan. Robert Ya. Kalian bertiga kan orang pintar. Kebetulan kami Apa ada yang mau ditanyakan nggak? Dewi ya? Apa? Ada yang mau ditanyakan nggak? apa? Tentang itu tadi udah paham semua? Enggak. Iya, nggak apa-apa. Jadi dipisah aja biar ada yang ngerjain ini sama ngerjain sebelah sini. Ada yang udah selesai? Bentar lagi ya. Masih banyak nggak? Kalau ibu kasih waktu 10 menit, bisa nggak? Bisa ya. 10 menit lagi.
adalah Itulah yang ada di dalam school. nggak apa-apa, semangat. Nggak apa-apa. Ibu kalau saya kan ininya bentuknya pokoknya ini air laut kan garam. Terus bentuknya itu air laut apa garam? Garam. Bentuknya garam. Laut kan sumber daya alamnya, terus bentuknya garam. Pemanfaatannya untuk bahan masakan kan berarti. Mana tadi yang belum kebagian refleksi? Tapi jangan diisi dulu ya, nanti ya. Sebelah sini? Navigator per tahun, makasih. Ada lagi nggak? Sekarang ke LKPD aja dulu. Mana udah selesai belum? Berapa nomornya? Satu lagi. Ini nomor 3 ini aja, diskusiin aja. Kira-kira apa? Oh nomor 4 ding, nomor 4. Jangan. Ibu dikasih. Maka ekosistem itu kita bangun. Udah? Dikit lagi. Berapa? Kurang banyak nggak? Jangan dikerjain dulu. Dari dulu gua absen pertama ya. Ayo dikerjain lagi 5 menit lagi kita Boys. Itu saya. selesai ya, makanya buruan. Langsung diisi. Diskusi dong. Bawa presentasi dulu, presentasi. Ya nanti presentasi habis itu. Bantu saya. Siap? Aman, ada Noel. Noel yang di situ. Noel di sana. Bertiga. Pakai channel anak ada. Udah. Secara keseluruhan, koma. Ini udah ya. Enggak panjang. Udah, Bu. Apa? Pulpen merah? Nggak ada loh. Kenapa emang? Mau buat apa? Enggak, jadi pulpen merah kita di sini kan. Oh, bentar ya Ibu cari. Oh, udah. Ya. Ini punya Ibu. Ada yang nemu pulpen merah nggak nih? Ada temennya yang kehilangan. I don't know. Oh, ini punya sini bukan? Periksa kerapian dulu. Ini punya kamu ya? Nggak ada, Nak. Apa? Boleh, Bang. Bagus loh. Itu namanya inovasi. Gimana? Ini udah selesai belum? Bentar, satu lagi. Tapi jangan melewati, tapi jangan meleset dari inti. Apa Faiz? Kayak ada yang mau ditanyakan gitu.
Iya dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coret-coret aja. Kenapa, Nak? Ayo, siapa yang udah selesai? Udah selesai semua ya? Udah ya? Ada dikit lagi? Udah selesai? Masih banyak? Tinggal tulis nama kelompok. Udah selesai kan? Cuma tinggal nama aja? Oke. Sama-sama. Nah, sekarang kalian udah selesai semua. Fokus dulu ya. Sekarang kalian udah selesai semua. Nanti satu kelompok atau dua kelompok akan presentasi. Nah, yang lain tolong siapkan pertanyaannya. Oke? Siapkan pertanyaan, tapi nanti tergantung dari apa yang mereka presentasikan hasilnya. Ya, nanti akan bergantian. Nanti kalau waktunya masih banyak, ya nanti akan sampai selesai. Tapi kalau waktunya kurang, nanti hari selanjutnya. Gimana, Naila? Itu yang nanya satu orang aja Maksimal 3 pertanyaan. Kenapa, Faiz? Ibu ada kok. Gimana? itu kelompok siapa? Yang maju, ya nanti kalian nih. Siapa dulu yang pengen? Pipa. Enggak. Jangan. Siapa aja yang pengen lebih dulu boleh gitu. Oke? Ayo presentasi. Oke, udah siap semuanya? Yang mau presentasi duluan siapa? Ayo. Siapa yang mau presentasi duluan? Angkat tangannya. Kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3. Oke, boleh. Silakan. Dari kelompok 2. Sama-sama dong. Biar Ibu tahu namanya siapa, Ibu nilai. Nah, Bu, sorry. Iya, nggak apa-apa. Coba perhatikan dulu nih, temennya mau presentasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bu Rifa sebagai guru pengajar hari ini dan juga teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sumber daya alam nih. Ya, tapi sebelumnya kan kita mau kenalan dulu lah biar enak. Saya Naila Kanzani. Saya Johara Fazena Juni Alista. Saya Airi Syifa. Saya Immanuel Jonathan Krisanto. Saya Sibukatullah. Saya Syarkawi.
Dua-duanya. Bapak soal. Yang pertama LKPD yang mau kita presentasiin tuh tentang tabel kekayaan alam di wilayah kita, Indonesia. Yang pertama sumber daya alam tambang, bentuknya adalah pasir. Pemanfaatannya adalah bahan bangunan. Terus yang kedua ini ada laut. Bentuknya itu ikan, pemanfaatannya bisa jadi bahan pangan. Yang ketiga ada hutan, bentuknya itu kayu, pemanfaatannya menjadi bahan bangunan. Yang keempat itu ada tambang. Tambang bentuknya emas, pemanfaatnya menjadi sebuah perhiasan. Yang kelima adalah laut. Bentuknya hutan mangrove. Pemanfaatannya penahan arus air laut. Terus sumber daya alamnya ada hutan, dan yang dapat dihasilkan adalah rotan, dan pemanfaatan dari rotan itu bisa menjadi bahan kerajinan. Jadi itu soal yang kedua, di sini ada narasi teman-teman. Judulnya itu polusi udara Jakarta akut. Ternyata ini biang keroknya. Terus tuh pertanyaan yang pertama dari narasi tersebut adalah, dari cerita di atas tentukanlah bahan tambang yang digunakan. Sesuai dari narasinya, bahan tambang yang digunakan adalah minyak bumi atau BBM. Lalu di soal yang kedua, di sini ada carilah berita di internet dan temukan data. Yang pertama A, jumlah produksi tambang, lalu B, jumlah cadangan tambang, dan C, perkiraan tambang habis. Terus di sini yang A itu jawabannya. Pada tahun 2024, produksi batubara Indonesia di Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar 922 juta ton. Yang B ada cadangan tambang tahun 2024 48,27 miliar ton. Yang ketiga ada perkiraan habis 38,84 miliar ton atau 0, miliar ton per tahun, sama dengan 65 tahun. Untuk soal yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh hasil tambang tersebut di daerahmu. Untuk jawabannya ialah secara keseluruhan meskipun industri tambang memiliki kontribusi besar bagi ekonomi dan pembangunan Indonesia. Selanjutnya, soal keempat adalah bagaimana yang akan terjadi apabila tambang tersebut habis suatu saat nanti. Habisnya sumber daya alam tambang akan membawa tantangan besar, tetapi dengan perencanaan dan tindakan yang tepat, dampaknya dapat diminimalkan dan transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai. Jadi itulah hasil dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, skema silakan. Saya Shima dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang menyebabkan ini? Apa sih? Coba bisa tolong diulang. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Syaima dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu apa yang menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah? Terima kasih, mohon dijawab.
Wow, pertanyaan sangat keren dari Syaima. Oke, siapa yang bisa jawab? Mikir-mikir. Kan kita semua di sini tahu letak geografis Indonesia ya. Terus yang bikin sumber daya alam Indonesia melimpah tuh salah satu faktornya juga letak geografis. Terus struktur geologis. Terus juga kalau misalnya kan sering dengar nih, Indonesia itu negara maritim. Negara maritim itu kan berarti laut. Berarti itu kaya akan laut gitu. Jawaban saya. Sekian. Ada yang mau bertanya lagi? Jawabannya puas gak? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ah, iya. Boleh pertanyaannya? Sebutkan bahan tambang yang tertera pada berita tersebut selain bahan bakar. Boleh tolong dikencengin suaranya? Sebutkan bahan tambang yang tertera pada berita tersebut selain bahan bakar. Oke, sebentar ya. Batu bara. Sumber daya selain minyak yang ada di narasi. Oke, jadi sumber daya lain selain minyak ya tadi. Yang ada di narasi ini itu ada batu bara contohnya. Oke, apakah puas dengan jawabannya? Ada yang mau bertanya lagi? Kelompok. Mati. Apa yang menjadi penyebab perubahan potensi sumber daya alam tambang? Perubahan? Apa tadi? Boleh diulangin nggak? Jumlahnya. Gimana sih maksudnya? Terus? Di lingkungan. Mungkin. Teman-teman dari kelompok lain ada yang mau bantu nih? Apa yang menyebab perubahan potensi? Ya, jadi yang ditanyakan di kelompok 4 itu tuh, bentar Ibu konfirmasi dulu ya, yang ditanyakan di kelompok 4 itu, misalnya di suatu lingkungan, itu kan ada pertambangan. Nah, itu perubahan lingkungannya itu apa? Seperti itu kan maksudnya? Ya, perubahannya tuh kenapa lingkungannya, efeknya mungkin. Gimana, ada yang mau jawab? Atau dari kelompok lain juga boleh untuk melakukan diskusi. Tes jawaban. Oh, saya ya udah deh, terpaksa. Tadi perubahan yang terjadi jika di daerah itu ada tambang ya.
Yang pastinya misalnya tambang itu dilakukan di daerah dekat hutan, otomatis kan ada beberapa pohon atau tanah yang pasti bakal dihancurkan, misalnya tanahnya bakal digali. Nah, otomatis struktur dan juga apa ya namanya, geografi, pokoknya struktur di tempat itu bakal berubah dan bakal ya dibolongi, jadi bakal berubah dan pohon-pohonnya juga otomatis bakal botak gitu karena di dipotong buat untuk lahan tambang gitu. Apakah memuaskan jawabannya? Terima kasih. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebrasi ya. Annyeonghaseyo. Oke, terima kasih banyak ya. Ini nanti kelompok-kelompok selanjutnya kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita semua pegang lembar refleksi pembelajaran. Ada yang belum punya? Udah punya semua? Oh, masih ada yang belum ya? Saya punya, Bu. Ada yang lebih? Ada yang lebih nggak? Saya cukup, Bu. Ada yang belum punya? Saya punya, Bu. Ini udah? Kamu udah? Siapa ya? Saya mah belum. Edisi lembarnya. Lembar refleksinya diisi. Faiz itu bukan mainan, Faiz. Dipakai, clip on-nya dipakai. Di belakang situnya aja nggak apa-apa. Ya, mati. Menit terakhir bilang ya.
Gimana? Udah selesai sumber refleksinya? Apa? Waduh. Oh, ini punya Bia ya? Bia, ini punya? Dipinjem dulu ya. Ibu manggilnya Bia. Emang siapa manggilnya kalian? Robia. Apa? Pohon tumbang. Rep. Apa? Pembabatan hutan liar. Ibu jadi bingung deh ditanyain. Pembabatan liar. Ibu jadi kepikiran. Ibu jadi kepikiran apa itu? Pembabatan. Pembabatan liar. Udah selesai? Udah. Oke, sekarang lembar refleksinya dikumpulin di meja, jadiin satu gitu. Nanti Ibu ambilin. Nah, sekarang kita kan udah belajar apa itu potensi sumber daya alam di Indonesia. Sekarang Ibu mau minta tolong ke kalian menarik kesimpulan. Siapa yang mau membantu Ibu untuk menarik kesimpulan? Oke, silahkan. Sebentar. Susah. Bisa nggak, Bu? Oh, gini. Oke. Jadi kesimpulan hari ini tuh kita jadi lebih tahu, dan mungkin yang udah tahu jadi lebih mengingat lagi tentang materi sumber daya alam. Terus kita juga jadi lebih tahu nih jenis-jenis sumber daya alam yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Terus Bisa pelan-pelan kita juga pelan-pelan jadi tahu, aja. Pelan-pelan aja. Gimana ulangi? ulang. Kesimpulan hari ini yang aku dapat, kita jadi lebih tahu, dan mungkin yang udah tahu jadi lebih mengingat lagi tentang materi sumber daya alam. Terus kita juga jadi lebih tahu jenis-jenis sumber daya alam apa sih yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita juga jadi tahu cara pemanfaatan SDA yang baik dan benar. Terus tentang polusi, jadi kita lebih tahu penyebab dan cara meminimalisirkannya dengan cara-cara yang disebutin teman-teman tadi. Oke, udah. Nah, itu tadi benar apa yang dibilangin sama Naila. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi dari ini Ibu juga berharap sama seperti yang Naila bilang. Oh iya, Ibu lupa. Jadi sama kayak yang Naila bilang, Ibu juga berharap kalau setelah belajar topik ini,
kalian itu bisa lebih mencintai sumber daya alam dan bisa menggunakannya sebaik mungkin dan meminimalisir adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan ya. Jadi semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Lembar refleksinya jangan lupa dikumpulin ya nanti ya. Ibu minta maaf apabila selama Ibu belajar ngajarin kalian, Ibu banyak kesalahan. Jadi Ibu minta maaf dan terima kasih juga untuk waktunya hari ini. Oke, silakan kalian siap-siap untuk berdoa. Udah siap? Oke, silahkan. Yuk, dimulai. Siap. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.